Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gua Fahmi Kurnia Putra dan partner gua Saya Bagis. Jadi pada segmen kali ini kita akan membahas tentang ngekos. ngobrol bareng anak kos. Jadi podcast ini akan membahas tentang seputaran tips jadi anak kos ya. Ya, buat kalian maba-maba yang masih bingung, Kak, kalau ngekos tuh apa aja sih yang harus disiapin? Kak, apa cuman butuh duit doang? Kak, apa cuman butuh mental doang? Nanti bakal kita kumpas tuntas ya Kak di sini. Iya, nah ya betul. Bagi kalian yang masih bingung tentang kos, bisa kalian simak nih ya. Betul. Jadi kali ini kita kedatangan 2 bintang tamu yang pastinya Ini suhu-suhu ya. Sudah Pasti pengalaman. udah lama banget ngekos. Jadi kita bisa tanya-tanya sama 2 bintang tamu kita. Langsung kita panggil aja ya. Boleh. Langsung aja. Afra Dela dan Dela. Alfa. Yo, silakan masuk. Halo. Halo. Silakan duduk. Silakan duduk. Jadi gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini Jadi silakan dari perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan Nanti diri ya. bingung yang mana Dela yang mana Afra. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Afra Nafisa dan nama saya adalah Putri Mintari. Ya, jadi Kak Dela dan Kak Afra ini para suhu yang sudah lama banget ngekos. Kita lanjut aja ya segmennya. Iya nih. Jadi gimana sih kabar kalian selama jadi anak kos? Kekurangan gizi atau enggak gitu? Iya, coba. Soalnya kan identik anak kos tuh Males makan harus ya. makan ya, kayak sehari-hari makannya mie terus Mie, kan, mie atau nggak- Indomie, atau nggak geprek. iya atau nggak geprek. Geprek Jadi tuh. kita tanya aja nih kesehatan anak kos tuh gimana? Dari Kapra dulu nih. Dari Kak Afra, silakan. Ya, gimana ya? Sebenarnya bukan lebih ke males makannya sih, cuman kayak lebih ke males masaknya, males Masak. ya males. Ini jadi ya pengen nyari yang simple, yang cepet, terus ya yang nggak mahal-mahal, gitu yang namanya kos ya. Jadi kalau anak kos itu kan identiknya dengan males masak, males makan, dan maunya yang murah tentunya ya. Jadi kalau untuk Kak Dela gimana nih? Pasti ada suka-suka masak membuat dikit gitu. Oh, di kosannya ada dapurnya ya? Iya, ada dapurnya di Oh. kosannya. Jadi kata ada kosan yang disediain dapur umum ya. Iya, Iya. jadi kalian lebih utamain dapur sih, soalnya kan kalau GoFood mahal ya Kak ya. Iya, bener banget tuh buat boros kita juga. Iya. Untuk biaya makan biasanya kalian habis berapa sih per hari atau per bulan gitu? Untuk Kadela dulu ya. Gak nentu sih, biasa paling biasa ya. Itu sehari bisa 20, 25 itu sehari per sehari. Iya. Kalau untuk kamu, Kapra nih, berapa? Ya tergantung juga sih tiap harinya makannya apa. Kalau beli terus ya mungkin bisa habis. Kalau sehari bisa 50-an. Kalau go food. Kalau GoFood ya. Ya, jadi tapi kan GoFood. kadang ya suka beli di luar, di luar. jadi kalau untuk makan tuh tetap tergantung diri pribadi berarti ya, masing-masing pribadi Iya. ya. Kalau males makan bakal boros banget, kayak kalau males masak bakal boros banget gitu ya. Kalau nggak, kalau rajin masak bisa Bisa dihemat minimalisir lagi. pengeluarannya. Jadi sebenarnya tergantung kalian sih gimana borosnya pas lagi ngekos. Ya, jadi mending sebelum kalian pergi kos, minta ajarin masak dulu sama orang tua kalian ya Nah kan? iya tuh yang masak yang simpel-simpel yang gimana sih Kadela biasanya masak? Ya Iya. kayak tumis-tumis aja sih, simple tuh, tumis-tumis tuh. Nggak terlalu Tumis kangkung ya. Iya bener. Oh, kalau Kapra nggak masak ya? Ya masak sekali-sekali kalau lagi mood aja sih. Gitu. Ini yang paling banyak ditanyain ya sama anak kos. Gimana sih rasanya ngekos di hari pertama? Iya tuh gimana? Soalnya kan pasti bakal Berat, jauh dari berat orang tua. banget, gitu. jauh dari orang tua. Kayak mana sih gitu? Apa perasaannya? Terus kayak mana kalian beradaptasi? Coba dari Kapra dulu ya. Pertama ngekos itu ya pastinya ada berat sih, karena harus menyesuaikan tempat baru, terus menyesuaikan lagi suasananya. Ya awal-awalnya sih emang kayak
berat sih, kayak lebih susah tidur kadang. Terus yang biasanya ini sering kalau malam itu pasti nonton atau ngobrol-ngobrol sama keluarga, ini ya sendiri, nggak ada teman ngobrol, apalagi kalau masih baru ngekos belum kenal siapa-siapa Iya, gitu. betul. Ya, itu pasti rasanya sepi banget Iya. ya. Iya. Biasanya rame, sekarang tinggal sendiri. Kalau untuk Kadela Fadila nih gimana nih rasa pertama kali ngekos? Ya sama juga sih kayak Kak Afra, ya biasa sih kalau pertama kan pasti ada rasa sedih gitu kan, jauh sama orang tua, terus ya sama kayak Kak Afra. apalagi kalau misalnya punya adik ya di rumah ya, Iya. pasti bakal kangen banget Iya, ngejailin benar. adik. BTW ngomong-ngomong jauh dari orang tua, Kak Dela ini asalnya dari mana sih sebenarnya? Oh iya. Oke, Kak Dela ini berasal dari Lampung Tengah, Irama. Yang cukup jauh sih, lumayan sih. Jauh ya, Iya, dari lumayan. Bandar Lampung, kuliahnya di Bandar Lampung. Kalau Kak Afra nih, kayaknya Ada yang bisa tebak nggak Ada yang Kak bisa Afra tebak dari nggak? mana? Ayo tebak. Tulis di kolom komentar ya guys. Silakan Kak Afra dari mana soalnya? Oke, kalau gue sih aslinya orang Padang. Wah, wah Padang. jauh banget ya Padang, Jauh ya guys. orang Ambo, apa orang Berarti Minang. Kak Afra ini kalau di rumah sarapannya nasi Padang ya nggak guys? Iya juga ternyata. Ya, jadi aslinya dari Padang, tapi ya kalau dibilang lahir ya lahir di sini. Oh lahirnya di sini. Iya. Cuman ya bisanya aslinya orang Padang. Jadi kalau misalnya kalian liburan gitu sering pulang atau setahun sekali atau sebulan sekali gitu? Kalau saya sendiri ya, kalau saya tuh ya bisa sering sih karena saya lumayan dekat. Kalau gua lebih kayak setahun, kadang bisa sekali atau 2 kali sih, tergantung ini, karena kan ongkos dari sini Iya. ke sana juga kan bisa dibilang lumayan Mahal ya, kalau dari sini ke Padang. Jadi ya harus terus juga nggak mungkin kan kayak cuman libur seminggu atau betul kurang banget. dari seminggu mau pulang, kayaknya sayang banget gitu. Nah, jadi kendalanya itu ya, jadi anak kos yang jauh, mau pulang tanggung, nggak pulang Benar banget. kangen. Jadi usahain ya kalau misalnya libur cuma seminggu 2 minggu tuh jangan pulang kalau rumahnya jauh, sayang ongkos. Kita di Bandar Lampung tercinta ya kan, ngopi-ngopi di sini. Iya, Terus apa aja sih yang perlu disiapin untuk pertama kali ngekos gitu? iya nih, apa aja yang Soalnya kan disiapin? pasti ada yang mau ngekos tuh pasti kayak Bingung. apa ya yang gue siapin, apa gayung apa ember, pasti kan. Pasti. Banyak sih kalau dari kebutuhan buat kita untuk mau ke kosan itu tuh banyak banget. Dan itu ribet banget, banyak pokoknya. Dan yang paling penting obat-obatan kayaknya. Iya, kan? iya penting banget obat-obatan itu. Apalagi kalau misalnya kita dapat kosan yang jauh dari kayak apotik Iya. itu kita perlu bawa sendiri itu. Ya sama apa sih? Ya pokoknya kita itu ngekos itu sama kayak pindah rumah. Jadi ya apa aja yang Di rumah dibawa ya. iya di rumah Iya. dibawa. Tapi ya balik lagi ke dicek lagi fasilitas di kosannya itu sudah ada Iya. apa aja. Ya. Ya, penting banget sih, kadang pas ya kita udah siap-siapin barang ini segala macam, taunya di saat pas di kosan ini nggak ada kipas, nggak ada apa kan repot banget. Ya, jadi intinya buat kalian yang ngekos pastiin dulu tuh Fasilitasnya kosannya ada ya, ada apa aja, ada kasur kah, udah ada lemari kah, itu sih yang penting. Terus obat-obatan tuh yang paling penting juga Ya, ya, soalnya obat-obatan pasti tuh. kalau baru-baru ngekos tuh Apalagi buat yang suka sering mah tuh, Nah, iya tuh, sering sering mah pasti harus siap sedia sih obat. Ya. kalau untuk pengeluaran kayak tugas gitu, main itu biasanya kalian habis berapa sih atau tetap tergantung diri masing-masing? Iya tuh. Apa? Ya balik lagi ke diri masing-masing sih, Benar, balik lagi ke diri masing-masing. tergantung pengeluarannya, karena kan tiap orang yang ngekos juga beda
ya beda pengeluarannya, terus juga dikasih jajan dari orang tuanya seberapa juga kan, ya pinter-pinter ngelola uang aja sih. Kalau Kadila tadi berapa pengeluarannya? Adalah ini kayaknya paling sering nongkrong-nongkrong nih guys. Enggak ya. Harus tuntas-tuntas. Jadi kalau saya ini kan kayak saya sendiriin sih, kayak misal buat fotokopi tugas gitu ada uang sendiri, saya sendiriin. Kalau main juga saya sendiriin. Itu ya tergantung kita apa mengatur keuangan kita sih. Kita pintar mengatur aja sih keuangan. Jadi bisa nih kalian ambil tips dari Kadela, kalian bagi-bagi uangnya ya. Bener nggak sih Kadela? Iya, bener Untuk banget. uang fotokopi ada sendiri, untuk uang makan ada sendiri. Jadi kalian nggak susah bagi uangnya. Jadi yang di awal bulan kalian masih banyak duit sampai akhir bulan. Ada lagi nih pertanyaan yang menurut gua bakal banyak banget ditanya sama anak kos, yaitu kalau ngekos bisa nabung nggak sih? Nah, ya. Itu pasti banyak banget kan. Soalnya kan kalau di rumah kan bisa ya nabung, karena kan makan kita ditanggung orang tua, tinggal makan. Nah, kalau anak kos kan berbeda. Gimana benar? Adila dekat. Ya itu balik lagi ke diri sendiri sih. Ya pintar-pintar kita mengatur dalam keuangan itu. Kalau bisa kita ya beli sesuatu sisa gitu ya. Ya itu kita selipin, kita buat tabungan gitu. Buat bisa beli apa nanti ke depannya, mau apa gitu kan. Jadi ya susah. Apa? Kalau gua pribadi selama ngekos jujur gak pernah Nabung. bisa nabung. Waduh. Kenapa nih? Kita tanya dulu kenapa? Kenapa ini Kak? Ya karena ya itu tadi apa uang jajan yang dikasih orang tua itu kadang ya bisa dibilang ya dicukup-cukupin gitu loh, karena kan apalagi kalau buat yang tipe yang orang yang males masak terus sering nge-go food ini segala macam itu nggak bisa banget kalau buat nabung, kecuali kalau kalian ngekos sambil ini ya sambil kuliah sambil kerja nyari-nyari seseran baru bisa ditabung. Tapi kalau misalnya cuma ngarepin dari pemberian orang tua itu kalau gua pribadi sih gak pernah nabung sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya kalian kalau mau nabung harus cari kerja sampingan nih selesai kuliah. Kalau job mau kerja sampingan, jangan harus masak. Itu poinnya ya. Jadi kalau untuk nabung itu tetap tergantung diri pribadinya ya. Untuk yang terakhir nih, gimana sih kesan-pesan selama ngekos? Terus ada nggak sih tips buat adik-adik maba atau kakak-kakak yang mau ngekos? Untuk tips cari kosan itu gimana? Atau pokoknya kalian tuh jangan lupa ini hal paling penting di kosan. Jadi apa gimana? Ada nggak sih saran-saran untuk orang-orang yang pertama kali ngekos gimana? Mungkin ya sarannya lebih kayak jaga-jaga ini aja sih, kayak jaga makan, jaga pola makan, terus ya sebisa mungkin berbaur sama teman kamar yang lain, karena kan senasib sepenanggungan gitu kan. Ya harus kuat mental juga sih, karena kan yang jauh dari orang tua ini. Terus juga tips yang paling penting sih harus bisa ini sih, kayak cuci baju sendiri, masak sendiri, itu tuh modal banget sih ya buat ngekos, karena kan nggak mungkin kalau misalnya nge-go food atau nge-laundry terus kan pemborosannya gede banget gitu. Kak Dela nih ada apa sih tipsnya? Kalau kita ngekos, kakak sih ada tips ya. Apalagi pertama kita tuh cari kosan, itu kita harus bareng sama temen. Dan kita tuh kalau di kosan nggak mungkin kan kita sendiri. Kita kalau ada apa-apa kan kita juga butuh teman. Nah, kalau bisa tuh cari teman seperjuangan atau enggak bisa dari satu SMA atau dari satu tangga gitu. Ya sepertinya kayak gitu sih kurang lebih. Jadi kesimpulannya itu ya, kalau kalian mau ngekos pastiin kalian tuh punya teman, punya kawan,
suka berbaur, dan pastinya satu, kalian harus bisa nyuci, masak, sama Ngepel, beres rumah. beres-beres Pokoknya rumah. itu modal utama untuk ngekos ya kayak. Iya bener banget. Jadi untuk biaya-biaya makan itu tuh tetap tergantung pribadinya masing-masing. Jadi kalian mulai bisa lah membaur diri. Jangan takut nggak punya temen ya kan. Karena kita juga walaupun ngekos tetap butuh orang-orang sekitar. Kalau sakit gimana, larinya Iya, kemana gitu kan. Untuk makan juga jangan terlalu ngandelin Indomie. Harus bisa masak gitu. Betul. Jadi sekian aja ya Iya, sekian aja ya podcast ngekos kita kali ini. Semoga podcast ini bisa membantu kalian-kalian yang mau ngekos, bisa memberikan masukan-masukan dan saran untuk kalian. Nah, terima kasih banyak juga ya buat Kak Afra sama Kak Dela yang udah bersedia nih jadi narasumber pada segmen podcast ngekos kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye.